Kami bersyukur buat sore hari ini. Kami boleh ada di tempat ini semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Dan kami bersyukur untuk kesempatan kami masih boleh beribadah. Kami bersyukur kami boleh membawa korban, pujian, penyembahan, korban syukur kami. Bahkan kami boleh bersama-sama Tuhan dalam sebuah corporate worship. Kami boleh datang di hadirat-Mu. Ini kami Tuhan, ini kami. Sore hari ini kami membawa kebutuhan kami akan Engkau. Kami butuh Engkau Tuhan, kami butuh Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Menyerahkan waktu-waktu pemberitaan firman-Mu ini di dalam tangan-Mu. Berkuasalah atas tempat ini, atas ruangan ini. Roh Kudus melingkupi setiap kami, setiap firman yang kami beritakan. Tuhan, kami berikan otoritas penuh untuk berbicara, mengubah hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Baik yang mendengar, yang berbicara, semua diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama katakan amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara, senang sekali bisa bertemu kembali sore hari ini. Ya. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan sedikit firman Tuhan. Saya beri judul The Broken People, orang-orang yang hancur. Orang-orang yang hidupnya hancur, orang-orang yang gak dipandang, orang yang dianggap remeh, orang yang mungkin melakukan banyak kesalahan, melakukan banyak perkara yang salah pilih, salah keputusan, dan ya seperti inilah orang-orang yang kita jumpai hari-hari. Mari kita akan sama-sama baca dari Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Ini tentu nats Alkitab yang sering banget kita dengar karena ini adalah salah satu perikop yang sangat favorit. Kita semua pasti pernah dengar, kita akan baca sama-sama Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Yuk. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Nah, saudara, hari ini kita akan membaca sebuah perikop tentang bagaimana dua orang pergi ke rumah Allah, ke bait Allah. Pada waktu itu rumah Allah adalah tempat, bukan sekedar tempat, sekedar sebuah tempat di mana orang datang beribadah, tetapi di situ adalah tempat di mana orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ketika Salomo meresmikan, mendoakan bait Allah, Salomo berdoa, "Tuhan, kiranya kalau ada orang datang ke tempat ini dan dia berdoa, berdoanya itu memang betul menengadah." Dan ya ini yang dilakukan oleh si orang Farisi ini. Jadi ketika dua orang ini datang, mereka sama-sama berdoa, yang satu orang Farisi, yang satu orang pemungut cukai. Ini dua orang yang ekstrim digambarkan di dalam Alkitab. Orang Farisi adalah orang yang kelompok religius yang sangat berpengaruh pada waktu itu. Ya, dia adalah orang-orang yang terdidik di dalam kitab Taurat, sangat ketat menjalankan perintah hukum-hukum Taurat dan tradisi nenek moyang pada waktu itu. Ya. Dan dia datang dengan ke rumah Tuhan, dia berdoa, "Tuhan, aku bersyukur, aku enggak sama seperti orang lain." Wow, ya. Tapi mari hari ini kita belajar nanti bagaimana kita akan compare dengan si pemungut cukai. Ya, orang Farisi biasanya pada waktu itu dilabel sebagai orang-orang yang munafik. Kenapa? Tampilan luarnya baik, tetapi sikap hatinya tidak baik. Tuhan Yesus mengecam orang-orang Farisi.
Dia dikatakan seperti kuburan yang dicat putih, tapi di dalamnya bangkai. Ya. Mereka lebih menjalankan tradisi daripada perintah Allah. Dikatakan bahwa mereka orang-orang yang tidak mengurus orang tuanya, karena biaya untuk mengurus sudah dipersembahkan untuk Tuhan. Ya. Dan mereka orang yang mencari penghormatan manusia, dikatakan mereka orang juga yang menolak Mesias. Nah, sebaliknya pemungut cukai itu adalah kelompok yang dibenci oleh masyarakat Yahudi. Kenapa? Mereka bekerja untuk pemerintah Romawi, mereka bekerja memungut cukai, dan biasanya mereka memungut lebih, mereka memeras, dan kemudian mengambil keuntungan pribadi. Sehingga mereka sangat dibenci oleh orang Yahudi. Mereka orang Yahudi, tetapi bekerja untuk pemerintah Romawi. Dan mereka dianggap kelompok-kelompok orang yang berdosa, kelompok orang yang tidak layak. Sementara orang Farisi sebetulnya sama juga. Bedanya dua kelompok ini, yang satu dianggap kelompok berdosa, yang satu kelihatan terlalu rohani, gitu ya. Nah, sama-sama ke bait Allah buat berdoa, ya. Dan kemudian kita bisa melihat, oh ya ternyata bait Allah itu memang bait tempat di mana semua orang diterima. Mau jadi orang Farisi boleh masuk, mau jadi orang pemungut cukai boleh masuk. Di setiap gereja selalu ada orang-orang yang selalu menjadi orang yang paling rohani, yang paling benar, yang paling kudus di dalam sebuah jemaat. Ada juga orang-orang yang dianggap sampah masyarakat, ada yang dianggap ini orang yang nggak layak terima kasih karunia-Nya Tuhan. Di dalam setiap gereja selalu ada. Ya. Nah, mari kita melihat bagaimana sikap ketika mereka masuk. Ketika masuk, orang Farisi itu berdoa dengan menengadah dan kemudian dia merasa yang paling baik. Ya. Menilai orang pemungut cukai ini, aku nggak sama seperti dia, si pemungut cukai. Ya. Dan dia menyebutkan bagaimana dia berpuasa 2 kali seminggu, memberikan perpuluhan, dan itu nggak ngomong loh, cuma ngebatin. Apa yang tadi ditulis itu cuma dibatin, ya, itu cuma dibatin. Dia cuma berkata dalam hati. Tapi itu yang Tuhan sedang garis bawahi, bahwa bahkan itu kalaupun nggak terucap, cuma ada di dalam hati kita, itu cukup buat Tuhan untuk menilai. Ya. Motivasi apa yang sehari ini kita bawa ketika kita ke gereja, ketika kita datang beribadah, ketika kita datang berdoa. Ya. Si pemungut cukai bahkan datang nggak berani untuk menengadahkan kepala. Dia merasa sebagai orang berdosa, dia cuma menunduk dan dia pukul-pukul dirinya sendiri dengan penuh rasa nggak layak. Dia bilang gini, Tuhan ampuni, aku orang berdosa. Sangat kontradiktif, sangat bertolak belakang, ya. Tetapi kita bisa melihat si pemungut cukai, dia orang yang menyadari akan kebutuhannya akan Tuhan. Ya. Ada satu kalimat yang saya waktu merenungkan begini, aku tidak sama seperti orang lain, tidak sama seperti pemungut cukai ini. Nah saudara, mari kita sama-sama introspeksi, sama-sama setiap firman menjadi perenungan buat kita. Kira-kira apakah di ruangan ini ada orang yang berpikir gini, Tuhan, aku nggak sama kayak dia. Kita biasanya ada orang yang kita lihat kayaknya lebih nggak layak, lebih nggak pantas, lebih berdosa, lebih nggak cakap. Dia kayaknya kurang rajin, dia selalu datangnya nggak tepat, dia selalu begini, selalu begitu. Tetapi hari ini mari kita belajar, ada nggak sih di antara kita yang hari ini mengambil sikap ketika datang kita bisa melihat, aku nggak kayak dia, aku nggak kayak dia. Ya. Cara kita memandang rekan-rekan kita akan seperti seperti orang Farisi ini, kita cenderung melihat hal-hal yang lahiriah daripada apa yang ada dalam hati, motivasi, dan sibuk menilai orang lain bukan menilai diri sendiri. Nah, kalau saudara hari ini datang ke rumah Tuhan, mari
kita ambil waktu untuk justru bagaimana kita di hadapan Tuhan. Bukan kita yang menilai orang lain, tapi mari bawa hati kita, bawa hidup kita di hadapan Tuhan. Ya. Pemungut cukai datang dengan rasa tidak layak. Dia tahu, dia memandang dirinya seperti orang yang gak pantas. The broken people, orang yang hidupnya gak dianggap layak, hancur. Tetapi ada beberapa hal yang hari ini saya ingin ajak kita semua belajar. Yang pertama adalah broken people recognize the needs of God. Broken people, orang-orang yang hidupnya dianggap hancur, yang dianggap nggak layak itu, sadar kebutuhannya akan Tuhan. Berapa banyak di antara kita yang sadar kita butuh Tuhan? Berapa banyak di antara kita yang hari ini bahkan nggak terpikir, gue nggak butuh Tuhan, nggak ada Tuhan juga nggak apa-apa. Tetapi pelajaran pertama adalah orang-orang yang hidupnya hancur. Merekalah orang-orang yang menyadari, aku butuh Tuhan. Ya, aku butuh Tuhan. Ya, ketika orang Farisi berdiri dengan penuh percaya diri, menengadah, pemungut cukai dia cuma berdiri jauh-jauh. Dan dia tahu dia nggak layak. Ya, tetapi Tuhan ngomong, ini orang yang pulang dibenarkan Tuhan. Ini orang yang pulang dibenarkan Tuhan. Orang ini menyadari kebutuhannya akan Tuhan dan dia berseru dengan kerendahan hati, dia merendahkan diri. Nah, ternyata itu yang Tuhan suka, itu yang Tuhan katakan dia pulang dengan dibenarkan. Ya. Orang yang tidak menyadari kebutuhannya akan Tuhan, nggak akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nggak akan dia datang menyembah Tuhan. Nggak akan dia datang cari Tuhan. Ya. Orang-orang ini banyak dan biasanya datang ke gereja karena memang ya orang Kristen kalau hari Minggu datang ke gereja. Tetapi tanpa kesadaran, aku butuh Tuhan. Ya. Mazmur 34 ayat 19 itu berkata begini, Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati dan menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Nah, kalau hari ini kita, Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini kita merasa, aduh, rasanya kita remuk jiwanya, rasanya kita patah hati, hancur hati, rasanya kita nggak sanggup buat jalan sendiri. Mungkin kita ada di tempat yang tepat di mana Tuhan mau atas hidup kita. Tuhan mau setiap kita menyadari, kita nggak sanggup, kita butuh Tuhan. So, kita cukup hanya datang, kita cukup panggil. Ya. Yang pertama orang yang broken people, dia menyadari kebutuhannya akan Tuhan. Yang kedua, broken people akan menolong broken people yang lain. Ya. Broken people akan menolong broken people yang lain. Kalau kita mendengar kata empati, itu artinya orang yang dapat merasakan, memahami apa yang dirasakan oleh orang lain. Ya, kalau saudara misalnya ya, kalau saudara nggak pernah putus cinta, kemudian kita mau menolong orang yang mau putus cinta, itu susah. Kita nggak ngerti gimana rasanya sih putus cinta. Ketika kita punya persoalan keluarga yang begitu besar, dan kemudian sampai di titik puncaknya, kemudian kita sampai di titik menyerah, udahlah, pisah ya pisah aja. Saya pernah ngalamin, sampai di titik itu, sampai di titik, udahlah cerai aja lah, udah. Kalau ada orang mau tolong saya, kalau dia nggak pernah ngalamin bagaimana berumah tangga, dia nggak pernah ngalami bagaimana konflik suami istri, dia nggak pernah ngalami bagaimana itu memuncak dan sampai di titik kita, bukan nggak tahu, kita tahu nggak boleh cerai, tetapi kita memutuskan cerai aja. Kenapa? Nggak tahan. Tapi orang yang nggak pernah ngalami, dia nggak bisa ngerti gimana rasanya sih konflik yang begitu tajam, konflik yang begitu dalam. Nggak bisa. Ya. Setiap kita pernah ngalamin yang namanya luka, hancur hati, aduh kok kayaknya kita nyungsep, bonyok begitulah. Kita memerlukan pertolongan, kita memerlukan orang bisa ngerti tentang apa yang kita alami. Tapi nggak semua orang tuh bisa loh.
Kita ngalamin bagaimana kehilangan anak. Orang lain kalau nggak pernah ngalamin kehilangan anak, gimana dia mau menghibur? Gimana dia mau? Kan kata orang begini ya, buat seorang ibu jauh lebih sulit menerima, anaknya nggak ada, meninggal. Daripada kalau orang tuanya meninggal. Itu lebih mudah, bukan mudah, tapi lebih mudah daripada anaknya. Nah, ketemu situasi seperti ini nggak mudah. Saya percaya nggak mudah, saudara. Ya. Tetapi, ayo, mari kita belajar bagaimana yang namanya hancur hati itu ternyata Tuhan bisa pakai orang-orang yang hidupnya berantakan, hidupnya dipulihkan, yang hidupnya hancur, tetapi kemudian dia bisa menjadi orang yang ngerti tentang apa yang orang lain rasa. Dia bisa menjadi orang yang menolong dengan efektif karena dia tahu bagaimana rasanya. Aku tahu rasanya ditinggalin. Aku tahu rasanya kita difitnah. Aku tahu rasanya bagaimana yang namanya orang tua kita nggak ada. Setuju nggak? Kalau kita nggak pernah ngalamin, kita juga bingung gimana nolongnya. Kita nolongnya mau gimana? Kita pengen nolong pun bingung. Kita nggak pernah bisa rasa. Tetapi waktu orang-orang mengalami bagaimana hidupnya hancur dan kemudian dia dipulihkan sama Tuhan, dia bisa nolong orang, dia bisa ngomong, gua tahu gimana rasanya. Gua tahu gimana rasanya. Dia bisa memahami, dia bisa menolong orang lain dengan efektif. Ini yang Tuhan lakukan buat kita. Dikatakan bahwa dia adalah imam agung yang bukan nggak ngerti apa yang kita rasa. Dia turut merasakan apa yang menjadi kelemahan-kelemahan kita dan itu yang Tuhan lakukan sehingga kita dengan penuh keberanian kita menghampiri tahta kasih karunia karena kita tahu dia Allah yang pernah dihancurkan hidupnya dan dia ngerti brokenness kita. Dia ngerti berantakannya hidup kita. Dia ngerti bagaimana dodolnya kita. Dia ngerti gimana keputusan-keputusan yang kita buat dan kenapa gue putusin begitu? Kenapa gue pilih ini? Kenapa gue pilih itu? Tetapi itulah Tuhan kita. Itulah Tuhan kita. Dia Allah yang ngerti gimana rasanya. Dia Allah yang sudah pernah ngalamin semua. Biar apa yang Tuhan Yesus lakukan itu juga menjadi teladan untuk kita melakukan hal yang sama. Ya, apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, itu menjadi bekal kita bisa nolong orang lain. Jadi kalau hari ini kita lagi ngalamin, hidup kita kayaknya hari ini buntu, nggak tahu kudu gimana. Hari ini kita kayaknya semua terasa berat, semua terasa kayaknya nggak mungkin, tetapi ada waktunya nanti Tuhan tolong. Dan ketika Tuhan tolong, engkau akan jadi orang yang bisa menolong orang lain karena engkau ngerti gimana rasanya. Engkau tahu gimana rasanya. Yang ketiga, broken people akan menjadi bukti nyata kasih karunia Tuhan. Maksudnya apa? Gini, kita belajar dari Paulus, bagaimana Paulus yang waktu itu awalnya disebut Saulus, itu adalah musuh terbesar dari gereja Tuhan pada waktu pertama kali berdiri. Saulus dengan membawa izin dari imam agung, dia pergi dari kota ke kota untuk menangkap orang-orang Kristen dan diizinkan untuk memenjarakan. Saulus waktu itu juga menjadi satu orang yang menjadi saksi bagaimana Stefanus mati dibunuh oleh karena imannya. Tapi setelah itu terjadi, Alkitab mencatat Saulus bertobat karena Tuhan jumpai waktu dia menuju ke Damsyik. Ya, dan kemudian setelah itu bagaimana Saulus diubahkan menjadi Paulus dan dipakai oleh Tuhan dengan dahsyat menjadi Rasul Allah yang luar biasa yang sampai hari ini mencatat begitu banyak kitab-kitab di Perjanjian Baru. Dan hari ini kita belajar, orang seperti itu aja ternyata bisa menerima kasih karunia Tuhan.
Orang yang hidupnya menganiaya anak-anak murid-muridnya Tuhan, ternyata bisa menerima kasih karunia-Nya Tuhan. Gak ada yang gak pantas untuk menerima kasih karunia-Nya Tuhan. Kira-kira begitu. Nah, bagaimana Saulus diubahkan menjadi Paulus, dan kemudian dari hidup yang hancur menjadi hidup yang sungguh-sungguh efektif untuk dipakai sama Tuhan. Itu menjadi ini ya, teladan buat kita. Oh iya ya, kalau hari ini hidup kita hancur, mungkin satu kali Tuhan pulihkan, aku bisa tetap dipakai sama Tuhan. Kalau Tuhan pulihkan, aku bisa dipakai sama Tuhan. Ya. Paulus menulis, aku tadinya seorang penghujat, seorang penganiaya, seorang yang ganas, tapi dikatakan aku kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup kekal. Wow. Mari kita belajar kedahsyatan Tuhan dari kisah Paulus. Dia mengambil orang yang paling berdosa, paling jahat, paling menentang kekristenan, yang menganiaya murid-murid, tetapi dibuat menjadi contoh bagaimana kasih karunia Tuhan tetap ada atas dia. Ya. So, kalau kita sudah bertobat, kita sudah hidup benar, tapi sepertinya hidup kita nggak benar-benar, kayaknya masih hancur terus, mungkin kita adalah orang yang Tuhan sedang cari untuk Tuhan benahi, Tuhan hidup, Tuhan beresin. Ya. Kata broken itu kira-kira terjemahannya begini, dari Webster Dictionary ya, tidak berfungsi dengan sebagaimana mestinya, hancur, pecah, mati. Pada umumnya orang memandang rendah, remeh barang yang hancur, barang yang rusak. Kalau di rumah kita punya TV rusak, saya punya rusak di TV di rumah saya sampai hari ini saya nggak apa-apain. Saya kalau lagi treadmill di rumah, ya sudahlah biarin aja lah. Udahlah nggak kepake, saya sudah berencana mau niat saya buang karena umurnya sudah lama, udah tua dan kayaknya kalau dibetulin lebih mahal daripada beli baru gitu. Jadi udahlah, ya, kayaknya nggak akan kepake lagi, sudah sekian bulan saya biarkan aja nggak ada apa-apa, nggak ada terniat untuk ngeberesin gitu ya. Dan bukan hanya barang saja, bukan hanya barang aja. Ternyata kita pun cenderung membuang orang-orang yang hidupnya broken. Setuju? Kita pun punya kecenderungan yang sama. Kita kalau memandang ini orang, ini orang berdosa. Ini orang dari broken home. Ini orang yang hidupnya kayaknya nggak berhasil. Dosa apa ya dia? Sakit-sakitan, yang dianggap sampah masyarakat. Dan kemudian kita cenderung menilai, keluarganya aja gagal. Tetapi mari kita belajar. Ya, ayo, jangan buang orang-orang seperti ini. Tuhan nggak pernah buang. Bukankah mereka orang-orang yang sama pantasnya menerima kasih karunia Tuhan? The broken people punya kesempatan yang sama dan sama dikasihnya sama Tuhan. Tuhan mengasihi mereka. Di dalam sebuah seni di Jepang itu ada begini ya, ketika kita barang keramik pecah, pasti kita buang. Kalau kita punya mangkok pecah, pasti kita buang. Kita punya piring pecah, kita buang. Tetapi di Jepang itu ada satu seni untuk memperbaiki, namanya the art of kintsugi. The art of kintsugi itu barang kalau pecah, dia disambung. Nyambungnya pakai emas. Dan itu dijual mahal banget. Barang yang udah rusak, barang yang udah pecah, itu sama senimannya, kemudian dirakit, dibetulin, dan harganya menjadi sangat mahal. Ya. Nah, mari kita belajar untuk melihat, kalau hidup kita hari ini rusak, hancur, berantakan, kayaknya nggak ada artinya lagi. Ada Tuhan yang sanggup untuk beresin hidup kita, menjadi jauh lebih berharga. Nah, Yesaya 57 ayat 15 berkata begini, sebab beginilah firman Tuhan yang maha tinggi, yang maha mulia, dan yang maha kudus namanya,
Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tapi juga bersama-sama dengan orang yang remuk dan rendah hati untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Kemarin kita dengar Pak Niko di dalam MDPJ menyatakan gini, hari ini ayo kita harus belajar lebih lagi mengenal Tuhan. Kita mengenal Tuhan. Nah, selama ini kita mengenal Tuhan sebagai Allah yang Maha Kudus, yang Maha Mulia, yang Maha Tinggi. Tetapi hari ini saya ingin mengajak, ayo lihat ayat ini. Dia memang Allah yang Maha Tinggi, Dia yang Maha Kudus, Dia yang Maha Mulia, yang bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tapi dikatakan begini, tetapi aku juga Allah yang bersama-sama dengan orang yang hancur hati, dengan orang yang remuk dan rendah hati. So, mari belajar untuk melihat bahwa Dia bukan cuman Allah yang kayaknya jauh di langit, ngawang-ngawang dan kita nggak bisa untuk mencapai, tetapi Dia juga Allah yang bersama-sama dengan orang yang remuk hati, dengan orang yang rendah hati. Nah, mari kita belajar mengenal Dia Allah yang bersama-sama dengan orang yang mau untuk merendahkan hati, yang mau merendahkan diri. Ya. Banyak contoh-contoh di dalam Alkitab saya ingin membagikan, ya, bagaimana orang-orang yang hidupnya hancur, yang hidupnya enggak dipandang, dianggap berdosa, tetapi justru dipakai sama Tuhan. Musa, ya, Musa itu kan seorang pembunuh. Ya, boleh next. Ya. Musa itu seorang pembunuh, dia membunuh satu orang Mesir dan kemudian dia lari sebagai buronan. Hari ini disebutnya DPO. Dia pergi karena dia habis membunuh dan dia nggak berani lagi kembali ke Mesir. Sampai Tuhan panggil dia untuk dipakai sebagai pemimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ya. Musa nggak fasih bicara. Ketika Tuhan panggil, Musa ngomong, gua nggak bisa ngomong. Gua ngomong apa sama Firaun? Belum lagi catatan ininya dia, kejahatannya dia. Seorang pembunuh, ya. Tetapi Tuhan pakai. Yusuf, kalau kita belajar, Yusuf adalah next. Yusuf mendapat visi yang besar. Sejak dia muda dia mendapat visi yang besar. Tetapi dia melalui jalan yang sangat terjal, enggak gampang. Ya, dia berusaha hidup benar, tetapi bukannya naik, malah semakin turun. Dari posisi anak kesayangan ayahnya Yakub, kemudian Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya, karena dia dibenci sama saudara-saudaranya, dia dibuang ke dalam sumur kering. Habis dibuang sumur kering, dia diangkat lagi, dijual sebagai budak. Dari posisi budak, dia menjadi budaknya di rumah Potifar, pengawal raja. Dan sesudah itu ternyata bukannya naik, dia dimasukin lagi ke penjara karena dia tidak mau untuk menerima ajakannya istri Potifar untuk berbuat zina. Nah, kalau kita melihat perjalanan hidup Yusuf itu enggak kelihatan, kok hidup benar, dia sungguh-sungguh, tapi kok tetap aja turun, hidupnya kayak enggak kelihatan berhasil. Ya. Dia menderita bukan karena dosa, tetapi karena dia hidup benar, hidupnya jadi susah. Ya, kalau kita pernah bertahan untuk mencoba hidup benar, tapi hidup jadi susah, ternyata itu bukan sesuatu yang salah. Ya, banyak contoh di Alkitab begitu. Ayub juga begitu, dia hidup benar, tetapi Tuhan izinkan. Anak-anaknya mati, semua hartanya ludes, bahkan istrinya menyumpahi dia. Ya. Kemudian Daud, ya. Daud itu dikatakan gini, Daud itu disebut di dalam Alkitab satu-satunya, the man after God's heart, the man after God's own heart. Artinya orang yang sungguh berkenan di hatiku. Tapi tahukah saudara bahwa Daud adalah satu orang pembunuh. Satu, dia berzina dengan Batsheba, kemudian dia bunuh suaminya, Uriah. Padahal suaminya itu panglimanya dia, salah satu perwiranya dia, dengan cara yang licik. Sampai panglimanya Yoab itu aja sebel banget sama Daud.
Karena Yoab tahu Uria dikorbankan. Bagaimana mungkin seorang seperti ini Tuhan ngomong, aku telah menemukan hambaku Daud, seorang yang kepadanya aku berkenan. The man of God's own heart. Orang yang ada di hatinya Tuhan. Yunus adalah satu orang nabinya Tuhan yang diutus untuk memberitakan kabar baik ke Niniwe. Kalau kita diutus untuk memberitakan kabar baik, normalnya kita akan sukacita, normalnya kita akan senang, kita akan sukacita bahagia ketika orang yang kita kasih kabar baik merespon dengan bertobat. Kalau kita ngomong kabar baik dan kemudian orang itu sungguh-sungguh bertobat, itu priceless. Kalau kita bisa ngomong sama orang dan orang itu bertobat, itu nggak bisa dibeli loh, betul. Seneng banget, sukacita. Tapi Yunus enggak, dia ketemu satu kota bertobat, dia sebel banget. Kok bertobat sih? Kenapa dia kepengen mereka dihukum? Tapi orang seperti ini dipakai sama Tuhan. Ketika dia kabur, dikasih kesempatan kedua sama Tuhan. Dan dia orang yang menyesali kenapa bertobat. Tapi orang seperti ini pun Tuhan pakai. Ya, kalau kita tahu Tuhan Yesus pernah ketemu sama satu orang perempuan Samaria, ya, dia ketemu dengan orang yang dikatakan begini, yang sekarang aja bukan suaminya, dia udah 5 orang, kawin cerai, dan sekarang pun bukan suaminya. Bukan suaminya. Orang yang cuma tinggal bareng aja. Ya, tetapi orang yang seperti ini diladenin sama Tuhan. Dan kemudian dikatakan bahwa karena si perempuan ini, karena dia cuma ngomong, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat, dan banyak orang Samaria dari kota itu menjadi bertobat. Orang yang dibilang prostitut, yang dibilang sampah masyarakat, tetapi dipakai sama Tuhan. The broken people kayak ini Tuhan pakai. Petrus orang yang sangat-sangat, kita kalau dengar Petrus ya, orang yang cepat banget ngomong. Ya, ketika dia ketemu Tuhan Yesus ngomong, kamu akan menyangkal aku. Enggak Tuhan. Sebelum ayam berkokok kamu udah nyangkal aku 3 kali. Petrus malah ngomongnya lebih kencang lagi. Kalaupun aku harus mati, aku enggak akan nyangkal Tuhan. Kenyataannya kita semua tahu dia nyangkal Tuhan. Ketika Tuhan ngomong, kamu enggak bisa minum cawan yang akan kuminum, yang harus kuminum. Aku bisa. Tetapi hari ini kita belajar begini. Kalaupun Petrus pernah nyangkal 3 kali, Tuhan pulihkan. Di Danau Galilea Tuhan panggil Petrus. Ketika Tuhan sudah bangkit, Tuhan panggil Petrus, Tuhan pulihkan. Dan ketika Petrus ada di hadapan Tuhan, Tuhan enggak ungkit sedikit pun bagaimana dia menyangkal. Tuhan enggak ngomong, ngaca lu masih berani datang. Pantas enggak sih kalau Tuhan ngomong gitu? Kalau kita ketemu orang sahabat baik yang kita udah tolongin sekian tahun, dan kemudian dia nyangkal, dia yang mengkhianati kita. Bagaimana kita menyikapi ketika kita bertemu dia? Tuhan gak cuma terimain dia tanpa mengungkit masa lalunya. Tuhan juga percayakan, gembalakanlah domba-dombaku. Orang seperti ini Tuhan bisa percayakan. Di atas batu karang ini jemaatku akan didirikan. Tuhan pakai orang-orang biasa yang gak lepas dari salah, yang gak lepas dari keputusan-keputusan yang konyol, keputusan yang gak dianggap favorit. Tuhan pakai orang-orang yang hidupnya gagal, Tuhan pakai orang-orang yang hidupnya dipandang rendah, tetapi mereka mau untuk dipulihkan, dan mereka Tuhan pakai, Tuhan kasih kesempatan, Tuhan pakai broken people. Yuk kita akan sama-sama berdoa.
Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Masih dalam sikap doa, mari renungkan kebaikan Tuhan yang gak pernah mempersoalkan masa lalumu. Itu bukti kebesarannya Tuhan, supaya kita bisa menggenapi maksud dan tujuan kita diciptakan. Orang-orang yang dipakai sama Tuhan punya masa lalu yang kotor, yang kelam, yang gak benar, yang jatuh, yang salah. Musa yang emosional, Daud seorang pembunuh, Paulus yang memenjarakan murid-murid Tuhan. Tapi toh Tuhan menggunakan orang-orang yang jauh dari sempurna ini, dipakai untuk melakukan pekerjaannya, dipakai untuk menolong orang lain yang hancur, dipakai untuk menggenapi firman-Nya. Setiap orang-orang Kristen yang Tuhan proses menjadi dewasa pernah ngalamin seperti ini. Tuhan pilih orang-orang biasa untuk melakukan pekerjaan yang luar biasa. Dia gak panggil orang yang populer, yang terkenal, yang kaya, yang pinter, yang hebat, yang sukses. Tapi justru orang-orang yang rasanya gak layak. Orang yang tahu hidupnya gak pantas. Tahu dia miskin di hadapan Allah. Dia tahu hidupnya broken, penuh cacat. Namun Tuhan panggil. Kalau engkau hari ini merasa gak bisa, engkau merasa gak cukup baik, hidupmu rasanya berantakan, gak layak, hidupmu berantakan, broken, engkau rasanya gak pantas menerima kasih karunia Tuhan. Ketahuilah, hari ini engkau adalah jenis orang yang Tuhan sedang cari. Dan Tuhan gak pernah ungkit masa lalumu. Tuhan gak lihat apapun kesalahan yang kemarin. Tapi hari ini engkau datang kepada Tuhan, sungguh-sungguh kau bertobat. Sebagai orang-orang yang menyadari kebutuhannya akan Tuhan, satu kali Tuhan akan pakai engkau untuk menolong orang lain yang broken, orang lain yang hancur hidupnya, orang lain yang salah, orang lain yang kayaknya enggak pantas. Kalau ada di antara kita yang hari ini menyadari, Tuhan, aku orang yang gak layak di hadapan Tuhan, tetapi aku mau datang kepadamu. Tuhan, aku hancur hati di hadapan Tuhan. Hidupku broken, hidupku berantakan, hidupku rusak, hancur. Namun Tuhan, Engkau Allah yang gak mengungkit-ungkit masa lalu. Engkau yang Allah yang punya tahta kasih karunia. Dan engkau mau datang kepada Tuhan hari ini. Engkau bertobat, engkau datang Tuhan. Kalau si orang pemungut cukai itu aja bisa Tuhan pakai. Kalau Saulus aja Tuhan bisa pakai. Kalau orang-orang yang hidupnya berantakan Tuhan bisa pakai, Tuhan juga pasti bisa pakai aku. Ini aku Tuhan, ini aku. Aku menyadari aku butuh Tuhan. Taruh tangan kirimu di dada. Taruh tangan kirimu di dada, kita akan sama-sama berdoa. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalam
berdoa. Aku berdoa untuk setiap kami. Ini kami Tuhan datang di hadapan Tuhan. Banyak hal kami salah. Banyak hal kami gak ambil keputusan dengan bijak. Banyak hal kami terjerumus dan bahkan kami gak tahu kudu gimana. Tetapi hari ini di hadapan Tuhan, Tuhan kami mau datang. Ini aku Tuhan, ini aku Tuhan. Seperti pemungut cukai, ampunilah aku orang yang berdosa. Ampunilah aku orang yang berdosa Tuhan. Dan kami mau pulang sebagai orang yang dibenarkan. Tuhan, 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 lihat anak-anakmu laki, anakmu perempuan Tuhan. Tolong kami untuk kami boleh menggenapi firman Tuhan. Maksud dan tujuan kami diciptakan. Sehingga setiap kami Tuhan dibangkitkan. Roh kami dibangkitkan kembali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami, ampuni kami. Kasih Tuhan. Oh, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersama kami, bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersama kami, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Makasih Tuhan, makasih Tuhan. Kami terima penerimaan, pengampunan dari Tuhan. Dan kami benahi hidup kami mulai hari ini. Kami bertobat. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang bahkan akan pakai kami untuk pekerjaan-Mu yang besar, yang penting. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.